Halo semuanya, Assalamualaikum. Halo, halo, halo. Malam Bapak. Waalaikumsalam Pak. Oke, suara saya kedengeran nggak ya? Jelas nggak ya? Jelas Pak. Dengar Pak. Oke, nice, nice. Soalnya saya lagi di luar, jadi maaf kalau mungkin agak noisy ya. So, ya, apa kabar teman-teman semua? Sehat-sehat? Halo? Pak, Baik sehat Pak. semuanya? Sehat ya? Oke deh. Sip, ini mana belum kelihatan kameranya? Boleh tolong teman-teman seperti biasa dinyalakan kameranya? Biar bisa belajar dengan seru. Yuk dinyalain dulu ya kameranya. Bapak kalau izin nggak on cam gimana Pak? Dari Oh pagi ya, it's okay. Kalau ya, misalnya ada yang mungkin nggak bisa on cam, dikabarin aja teman-teman ya di chat atau di, kayak ya it's okay. Yang bisa nyala kameranya tolong dinyalain kameranya ya teman-teman. Pak, saya izin nggak on cam 5 sampai 10 menit ke depan ya Pak. Oke oke, it's okay. Oke, nah ini udah ada Viero, Najwa, Putri Aurelia, Syahrul, ada Dari, terus ada Koshi juga, terus ada siapa nih? Syawal katanya belum bisa on cam. Oke ya, nanti mungkin kalau udah bisa tolong dinyalain aja kameranya ya. Oke, baik. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang terakhir, teman-teman. Sebelumnya mungkin saya perlu mohon maaf karena kita jadi geser dari yang seharusnya dari hari Jumat siang, jadi harus geser ke hari ini karena kemarin lagi banyak kegiatan segala macam. Jadi makasih teman-teman semua sudah meluangkan waktunya di weekend-nya untuk tetap berkuliah ya. Tapi kira-kira teman-teman lagi pada di luar atau lagi di rumah aja nih? Piero nih kayaknya lagi di bawah halte gitu ya, atau apa sih? Piero lagi di mana? Lagi di luar atau lagi di rumah? Lagi di kampus, Kak. Oh, lagi di Lagi, kampus. Ngapain di kampus hari Sabtu? lagi ada acara dari I Sabtu ke see. depan. Ya, Oke, oke, oke. Bukan kuliah tapi ya? Bukan akan, Pak. perkuliahan. Oh. Hoshi juga tuh kayaknya lagi di luar tuh, lagi nongkrong tuh kayaknya. Ya nggak sih? Lagi. Oke, sip. Oke deh, baik. Sisanya nih kayaknya masih ada ya di kamar ya. Oke ya. Oke, baiklah teman-teman. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Mungkin setelah ya, kemarin itu terakhir kita bahas tentang sampling ini teman-teman ya. Tentang sampling dan interpolasi. Dan kemarin kita udah bahas tentang beberapa hal terkait dengan teori sampling dan juga interpolasi ya. Dan kemudian kemarin ada tugas ya teman-teman ya, betul ya. Mana ya tugasnya kemarin ya? Nah ini ya, jadi apa namanya tugasnya itu adalah menjelaskan bedanya sampling, kuantisasi, dan seterusnya ya. Dan kemudian habis itu nanti ada juga diskusi tentang aliasing segala macam gitu ya. Oke, baik. Mungkin saya akan coba lihat dari pekerjaan yang sudah teman-teman kerjakan terlebih dahulu. Sebentar ya, teman-teman. Gimana ya kita taruh? Oke, ini untuk week 2 ya teman-teman ya. Jadi di sini kalau saya lihat sih sudah ada berapa orang yang kumpulin 12 orang dari total berapa sih mahasiswa kita tuh teman-teman jumlahnya? Ini ya ada 13-an ya. Oke, satu orang lagi siapa tuh? Saya nggak tahu ya. Oke, nanti mungkin untuk berikutnya bisa apa namanya untuk dicoba untuk dikumpulkan tugasnya tepat waktu ya teman-teman. Baik, nah terus kemudian mungkin di sini ada beberapa pengumpul ya. Mungkin di sini ada yang mau diskusikan nggak teman-teman tentang pekerjaannya teman-teman? Nanti saya akan kasih poin aktivitas nih kalau misalnya teman-teman mau sharing apa yang sudah teman-teman kerjakan. Ada yang mau? Atau mau kita urut aja dari kayak kemarin? Kita lihat dari siapa yang ngumpulin paling terakhir atau yang ngumpulin paling awal. Gimana teman-teman? Mungkin saya akan serahkan ke volunteeringnya dulu ya. Kalau ada yang mau volunteer untuk jelasin pekerjaannya, silakan teman-teman. Mana nih? Nggak ada kah? Nggak ada. Oke, nah ini ada yang coba. Mau Dina dengan tegas gak mau, Pak. Baik, ya udah berarti aja nggak usah mau Dina. Yang lain deh, silakan. Ada nggak yang mau nih? Kalau nggak ada yang mau, saya mungkin akan kasih apa akan langsung tunjuk dari mana ya? Dari yang poin aktivitasnya paling kecil mungkin.
Di sini ada paling atas ini ada Putri Aurelia ya. Putri ada Putri. Halo Putri. Udah join nih kayak tadi ya. Halo, ada Bapak. Oke, Putri bisa sharing nggak tugas yang udah Putri kerjain kemarin? Coba ya Putri sharing ya. Jadi di sini saya akan coba untuk tampilkan apa yang telah Putri kerjakan nih teman-teman ya. Yang pertama di sini ada pertanyaan tentang jelaskan perbedaan antara sampling dan kuantisasi. Nah, gimana tuh penjelasannya Putri? Silakan. Mana ini Putri? Halo Putri. Halo. Kedengeran nggak Pak suara saya? Di sini hujan soalnya, Pak. Oh alah. Sekarang sih kedengeran kok, pas kamu ngomong kedengeran nggak? Itu kedengeran kok. Jadi kalau misalnya sampling itu mengambil cuplikan atau potongan dari suatu sinyal yang bisa kita rekam, misalnya dari speaker atau dan lainnya. Nah, Mm-mm. kalau misalnya kuantisasi itu mengubah amplitudo dari hasil yang sampling kan. Sampling tuh amplitudonya macam-macam ya, Pak. Nah, itu Betul. disamakan kalau misalnya di kuantisasi. Biar bisa Mm-mm. disimpan dalam bentuk digital. Betul, betul. Jadi keduanya ini harus ini diperlukan ya supaya dia bisa disimpan sebagai sinyal digital ya. Oke deh, sip sip. Ya, terima kasih banyak Putri untuk jawabannya. Udah kan gitu aja ya teman-teman, gampang ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ya teman-teman ke soal nomor 2. Tapi bentar nih saya kayak perlu kasih poin untuk Putri. Ini pertemuan hari keberapa sih kita? Ketiga ya. Oke deh. Sip. Selanjutnya siapa nih yang poinnya satu nih? Jonathan. Jonathan ada nggak nih Jonathan? Halo Jonathan. Kelihatannya ada ya Ada udah Pak. join nih. Oke deh Jonathan. Jonathan coba kerjain untuk soal nomor 2-nya ya Jonathan ya. Di sini Iya Pak. pertanyaannya adalah tentang ini nih ya, yang Fs itu lebih kecil daripada F2 max ya. Ini ya. 2 kali F max ya. Oke, silakan Jonathan coba dijelasin. Oke, dari yang saya tangkap itu berarti istilah aliasnya itu terjadi karena frekuensi sampling atau fs itu lebih kecil dari dua kali frekuensi tertinggi yang ada dalam sinyalnya. Lalu ketika dia ambil sampling terlalu jarang, maka sinyal hasil sampling jadi tidak merekam frekuensi tertinggi dengan benar. Frekuensi tinggi yang ada dalam sinyal jadi seolah-olah dilipat ke dalam pita yang lebih rendah dalam proses sampling, maka sinyal hasil sampling kadang bisa memiliki frekuensi yang lebih rendah daripada frekuensi sinyal aslinya. Tapi bayangan saya Hmm, bayangannya itu seperti roda berputar cepat, hmm, terus direkam pakai kamera yang hmm, frame itu jarang. Lalu hmm. nanti di hasil rekaman itu roda itu terlihat seperti gerak uh, lambat ke belakang, padahal hasilnya dia cepat sekali ke depan. I see. Kayak Oke, oke itu FPS gitu ya mungkin ya Pak. FPS-nya ya, frame per Iya, second-nya ya, di apa iya Pak. perekaman video tuh ya, kelihatan jadi kayak ada aliasing ya. Jadi apa yang terekam itu tidak menggambarkan kondisi sebenarnya ya. Jadi yang Iya mungkin Pak. seharusnya rodanya bergerak searah jarum jam misalnya, karena ada aliasing itu jadi terlihat seolah-olah dia berputar berlawanan arah gitu ya. Iya betul. Oke deh, sip sip. Ya, terima kasih banyak Jonathan untuk penjelasannya. Saya rasa udah cukup apa namanya, cukup menggambarkan ya. Hopefully teman-teman juga sudah berasa mendapatkan gambaran tentang aliasing itu apa dan kemudian tentang syarat ya untuk sampling rate itu dia harus 2 kali dari frekuensi maksimum untuk menghindari aliasing ya. Dan kemudian ini kemarin disebut juga sebagai Nyquist frekuensi ya kalau teman-teman ingat kemarin ya. Oke, sip. Terima kasih, Jonathan. Berikutnya, ada siapa lagi nih yang masih agak rendah tuh poinnya? Koshi Rotu. Oke, Koshi coba jelasin soal nomor 3 berarti ya. Saya coba untuk buka pekerjaannya Koshi. Mana nih? Kayaknya Koshi belum kumpulin nih. Ya udah maaf Kak, saya juga Waduh, waduh. Belum ngerjain ya berarti ya Koshi ya? pas saya lupa Oke kalau deh. udah tulis. Maaf ya Oh, Pak. oke. Oke, oke, oke. Ya udah berarti sekarang ke Felicia nih berarti ya. Felicia. Felicia mana nih? Oke, nah ini dia. Mana Felicianya ada nggak nih? Ada, Pak. Oke deh, Felicia coba jelasin untuk konsep apa untuk soal nomor 3 ya. Jadi di soal nomor 3 itu pertanyaannya apa sih soal nomor 3? Bentar, di mana sih soal itu kemarin tuh? Ini ya.
tentang compare ya, compare linear interpolation and cubic spline interpolation. In what situation would you prefer one over the other ya. Jadi bedanya antara itu ya apa namanya interpolasi linear dan juga interpolasi cubic spline. Oke, boleh dijelasin Valencia? Untuk interpolasi linear itu adalah metode sederhana dan cepat yang menghubungkan titik-titik data dengan menggunakan garis lurus. Namun untuk hasil interpolasi linear ini kurang halus. Dan sebaliknya untuk interpolasi cubic spline menghasilkan kurva yang lebih halus dan akurat karena menggunakan polinomial kubik. Jadi meskipun perhitungannya lebih kompleks, tapi dia hasilnya lebih halus. Oke, Gitu, Pak. sip, sip, sip. Nah, terus habis itu, yang mana nih? Jadi artinya ini terkait dengan kebutuhannya itu kita bisa compare berdasarkan ininya ya, apa namanya, kalau sederhana pakainya linear gitu ya. Iya, Pak. Sedangkan kalau cubic spline itu lebih bisa dipakai untuk kalau konteksnya itu ada ketelitian dan kehalusan yang terlibat di situ ya. Oke, oke, sip, sip, sip. Nah, terus habis itu mungkin teman-teman juga bisa apa namanya udah mendapatkan gambarannya dari diskusi kita terakhir kemarin ya. Jadi si linear interpolation itu dia menghubungkan titik-titik dari data yang sudah dikuantisasi begitu teman-teman untuk menggambarkan gambaran dari sinyalnya. Seperti ini ya linear interpolation. Sedangkan kalau cubic spline interpolation itu menghubungkan kedua titik dengan persamaan kubik ya. Sehingga nanti bisa jadi akan ada apa lengkungan-lengkungannya yang terbentuk di sini teman-teman seperti itu ya. Bapak mau Oke, nanya, ya silakan. kalau cubic spline interpolation itu kan bisa dibilang memperhalus gitu ya, Pak. Itu Hah? kalau memperhalus gitu bakalan ngebuat data aslinya hilang atau gimana, Pak? Nah, good question. Jadi sebetulnya meskipun cubic spline itu memperhalus, apa pertanyaan terkait dengan apakah data aslinya hilang atau tidak, sebetulnya ketika kita melakukan sampling, jelas datanya akan hilang ya kan. Jadi maksudnya dari awal kita sampling pun data aslinya tuh udah hilang. Karena maksudnya kan ini konteksnya tuh kita mengkonversi data analog ke data digital ya teman-teman ya. Jadi data analognya misalnya kayak gini, aslinya gitu ya kan. Aslinya tuh dia lebih kompleks misalnya gitu ya kan. Nah, sedangkan ketika kita lakukan sampling, ya misalnya samplingnya itu untuk setiap rentang waktu seperti ini gitu ya kan. Nah, nanti di sini akan terlihat bahwa pasti akan ada beberapa data yang hilang dari yang tidak disampling oleh oleh sistem sampling kita. Penyebabnya mungkin bisa jadi karena frekuensinya terlalu rendah sehingga terjadi aliasing gitu ya. Jadi artinya kalau pertanyaan terkait dengan apakah datanya akan hilang atau tidak, data sebenarnya akan hilang ketika kita melakukan sampling dengan frekuensi yang relatively rendah gitu ya sehingga terjadi aliasing. Nah, sekarang ini lagi ngomongin soal interpolasi nih. Nah, sedangkan interpolasi itu konteksnya itu adalah merekonstruksi. Ya, jadi justru dalam interpolasi kita tuh nggak ngilangin data lagi, tapi kita nambahin data sekarang gitu ya. Karena maksudnya teman-teman mungkin bisa bayangin, mungkin ini saya hapus dulu ya. Jadi mungkin teman-teman bisa bayangin lagi dari sinyal analog yang kita punya warna merah ini, dengan data samplingnya itu yang warna hitam, yang akan disimpan di komputer itu kan yang warna hitamnya doang, ya kan? Nah, ini adalah data hasil sampling. Dan sekarang kita pengen untuk merekonstruksi nih, untuk mendapatkan gambaran dari sinyalnya tuh tadinya kayak gimana sih. Nah, disitulah kita lakukan interpolasi. Dan jadi di interpolasi ini, kita tuh mencoba untuk melihat nih, di antara data 1 sama data 2 nih, ini tuh polanya gimana, kayak gitu ya. Jadi kata kunci dari interpolasi itu adalah rekonstruksi dari sinyal yang sebetulnya dua-duanya itu ya nggak nambah apa namanya sama-sama nambahin data juga gitu ya. Jadi dia tuh dua-duanya itu nggak ngilangin data, justru mereka dua-duanya itu sama-sama nambahin data in between gitu. Nah, cuma cara mereka nambahin data itu yang berbeda ya. Caranya si linear interpolation adalah dia nambahin data dengan menghubungkan dua titik dengan garis linear gitu, teman-teman. Jadi artinya kita bisa interpolasi atau kita bisa duga bahwa in between data point yang ini itu ada data yang meningkat secara linear kayak gitu teman-teman. Sedangkan kalau untuk yang apa tadi namanya tuh si yang cubic spline itu tuh dia menginterpolasi nilai di antara data point yang kita miliki dengan persamaan kubik gitu ya. Sehingga mungkin ada perbedaan gitu ya kan. Nah, namun again di sini mereka berdua tidak ada yang menghilangkan data gitu. Cuma terkait dengan
bagaimana hasil dari interpolasinya akan terbentuk gitu teman-teman. Jelas nggak apa namanya, Udin, pertanyaannya, jawabannya untuk pertanyaan tadi? Jadi Jelas. dua-duanya ya terjawab ya. Jadi dua-duanya tuh sebenarnya nggak ada yang menghilangkan data sebetulnya, tapi justru lebih ke mencoba untuk mendapatkan data di antara sampling itu tadi ya, di antara titik-titik sampling yang dilakukan untuk merekonstruksi sinyal aslinya seperti apa gitu. Nah, tapi kalau misalnya secara visual, mungkin kalau dari sini kita bisa lihat ya, at some point ini yang warna hijau kelihatannya lebih mirip ya daripada yang warna biru ya. Karena yang warna biru itu kan tadi again cuma linear ya. Jadi dia cuma disambung-sambungin aja sehingga akan terkesan kasar gitu ya kan ya. Ya, jadi makanya tadi di sini di jawabannya Valusia ini di Valusia bilang interpolasi linear itu cuma menghubungkan titik-titik gitu sehingga hasilnya mungkin kurang halus gitu ya. Jadi patah-patah gitu, tajam-tajam gitu ya kan. Sebaliknya kalau interpolasi cubic spline ini dia bisa menghasilkan kurva yang lebih halus dan nah, perkara akurat nih sebenarnya ya questionable juga karena maksudnya pada akhirnya tergantung dari banyaknya sampel yang kita ambil gitu ya. Tentu makin banyak sampel dia bakal makin akurat. Even dengan interpolasi yang linear, dia bisa aja tetap lebih akurat gitu teman-teman ya. Bisa dibayangin ya nggak nih teman-teman sampai sini? Ya. Kalau kita bayangin punya semua data di titik-titik yang di grafik warna merah ini, ya sekalipun kita punya garis-garis penghubung yang linear, itu mungkin bisa aja udah bisa cukup akurat juga gitu ketika sampling rate-nya itu tinggi. Oke, bisa dipahami sampai sini? Jelas ya? Oke. Nah, mungkin nanti catatannya lebih ke ini nih computational power-nya. Jadi kalau teman-teman mungkin tadi membandingin prosesnya pun untuk mendapatkan garis linear itu kan tentu lebih mudah ya ketimbang mendapatkan fungsi untuk kurva kubik gitu ya. Nah, maka jadi secara computational power mungkin ini akan lebih demanding yang si cubic spline. Gitu teman-teman. Oke. Ya, makasih Udin pertanyaannya. Ada lagi nggak nih yang lain yang bertanya? Ada lagi? Cukup ya? Oke, baik. Selanjutnya kita lanjut ke siapa lagi nih? Oh, tadi yang belum masih activity poinnya masih rendah. Di sini ada Syahrul Mubarak. Syahrul ada ya Syahrul? Ada, Pak. Oke deh Syahrul. Kita coba lihat ya tugasnya Syahrul. Mana nih? Oh, ini dia. Tugas 02. Oke. Jadi nomor 3 itu yang ngomongin soal ini ya, apa namanya, tentang cara untuk mengeplot ini ya, analog signal segala macam ya, dan melakukan sampling ya. Nah, ini jadi di sini ada panjang juga nih pekerjaannya kayak. Saya harus zoom out dulu nih biar bisa saya capture semuanya. Sebentar ya, teman-teman. Oke, nah ini ada pekerjaannya Syahrul nih, teman-teman. Oke, silakan Syahrul. Jadi kalau yang A itu kalau misalkan kita sampel pakai frekuensi sampel yang 200, itu titiknya ada 12, Pak. Nah, kalau yang 60 Hz, kalau kita sampel pakai frekuensi 60 Hz, itu titiknya cuma ada 4. Oke, dari mana tuh? Kenapa titiknya ada 12, titiknya ada 4? Gimana tuh maksudnya? Kenapa di 200 Hz ada 12 titik? Terus kenapa di 60 Hz ada 4 titik? Bisa dijelasin nggak ngitungnya tuh gimana? Saya kurang tahu deh, Pak. Lah kan kamu yang kerjain ini. Gimana kerjainnya? Saya pakai ini sih, Pak. Langsung kode. Iya, iya, iya. Ya, tapi maksudnya di codingnya seperti apa emang? Atau mungkin kamu mau sharing ininya, Visual Studio Code-nya? Atau Jupyter Notebook-nya? Boleh, Pak. Boleh, boleh. Oke, sip, sip. Saya coba stop share dulu. Nah, sekarang kamu bisa sharing screen-nya.
Gimana? Bisa di-share? Udah kelihatan belum, Pak? Oke, iya udah lumayan kelihatan. Oke, ya boleh sambil dijelasin. Ada kucing yang di situ. Oke, gimana nih? Nah, jadi ini kita di apa? Mhm. Di definition dulu, Mhm. terus dibikin fungsi, habis itu bikin fs yang 200 terus sama 60. Terus? Habis itu kita plot, Pak. Oke, terus habis itu plotnya gimana hasilnya? Nah, kalau ini saya tambahin pakai rekonstruksi, saya tambahin rekonstruksi, Pak. Since, Pak. Rekonstruksi sin C Jadi apa tuh kalau, sin C? nah itu juga saya kurang tahu tuh. Saya baru baru nyoba-nyoba doang sih, Pak. Oke. Katanya sih rekonstruksi itu eh, paling sering dipakai, Pak. Mhm. Nah, Rekonstruksi kalau, si sin C itu ya. iya. Nah kan Jadi kita sinyal udah aslinya plot tuh yang mana? Yang warna biru ya? sinyal, ya sinyal aslinya tuh yang warna biru. Nah, kalau misalkan kita pakai sampel fs 200 itu titiknya dia ada 12. Jadi kalau semakin tinggi frekuensi sampel yang dipakai itu titiknya semakin banyak, Pak. Jadi Oke, sip sip. lebih ngikutin kayak sinyal aslinya. Jadi kalau Kayak bentuknya ya. fs-nya kecil gitu, kurang dari yang Hah? Nquist tuh, yang Nquist. Kalau Nyquist. kurang dari situ ya Heeh. itu titiknya semakin kecil. Jadi semakin jauh dari sinyal asli. Iya, oke deh, sip sip. Nah, tapi mungkin sebelum ke situ, ini tadi ya, pertanyaan saya adalah kira-kira tuh 12 titik itu kenapa titiknya 12? Bisa ada hitungannya nggak tuh kira-kira? Harusnya sih ada sih. Tapi kira-kira kamu bisa jelasin nggak kenapa jadi ada 12 titik di grafik yang kamu punya itu? Wah, Mungkin kamu juga bisa kaitkan dengan sumbu horizontalnya tuh. Sumbu horizontalnya tuh tadi apa sih di grafiknya? Sumbu horizontalnya tuh apa? Boleh dijelasin dulu nggak? Sumbu horizontalnya itu apa sih? ini Sumbu waktu, Pak. X-nya itu waktu. Nah, terus bisa dielaborasikan gitu. Mungkin penjelasan kamu tuh bisa dikaitkan ke situ untuk menjawab kenapa titiknya ada 12. Ini saya ngasih Oh, clue nih iya, iya. sebenarnya. Soalnya Coba gimana? setiap apa tuh kan 200 Hz waktu itu kayak dibilang itu kan ya, Pak. Apa namanya? Lupa saya. Kalau 200 Hz berarti 200 data per detik bukan sih, Pak? Betul, betul. Berarti jarak antar datanya berapa detik? Atau istilahnya tuh sampling period-nya berapa? 200 bagi 60 apa 60 bagi 200, Pak? Nah, nggak tahu tuh. Gimana? Ini materi kita kemarin nih, harusnya tahu nih. 200 Yang bagi lain 60 boleh. ya, Pak? Oke, yang lain kalau mau ikut bantu jawab, gimana nih? Harusnya gimana? Kalau sampling frekuensinya 200 Hz, berarti sampling periodnya berapa? Bukan 200 per 60, bukan. Yang lain boleh bantu. 1/200. Nah, itu dia tuh. 1 per 200, Syahrul. Ya. Oh Karena iya. kan 200 Hz itu artinya kan dalam 1 detik ada 200 sampel. Bayangin aja tuh, jadi kayak punya 1 detik nih, rentang 1 detik itu ada 200 biji tuh ya kan. Nah, berarti kan jarak antar datanya itu adalah
1 dibagi 200 ya, 1 detik dibagi dengan 200. Berapa tuh 1 dibagi 200, Syahrul? Aduh, Kalkulator coba 0, dipakai. Pakai kalkulator. Atau di situ itu di type itu search tuh biasanya bisa ditulis. Atau buka kalkulator ya, di situ kan kayak bisa. 0,005, Pak. 0,005. Nah, coba lihat tuh jarak antar titik itu berapa? Nih jarak dari sini ke Iya, sini berapa? 0,05. Iya, dari situ jadinya Syahrul Jamal. Oh, 0,005 gitu ya. Oke. Makanya kalau misalnya tadi Syahrul coba untuk memodifikasi dengan mengganti sampling rate-nya ya, jadi lebih tinggi misalnya jadi 400 Hz misalnya, maka nanti jumlah data sampelnya pasti akan nambah karena sampling periodnya itu bakal makin sempit tuh ya. Jadi artinya dia makin dekat-dekat gitu teman-teman. 00 berapa tuh 0025 misalnya gitu. Kalau pakai sampling frekuensinya itu 400 Hz gitu. Jelas nggak nih Syahrul? jelas, Pak. Oke deh. Nah, cuma untuk berikutnya nih harus lebih kritis lagi ya. Iya, maksudnya sekarang kan teman-teman tentu bisa mengerjakan tugas apapun kayaknya ya. Asalkan tahu apa yang harus ditanya gitu ya kan. Nah, tapi ketika sudah dapat jawabannya, jangan telan jawaban tersebut mentah-mentah ya teman-teman. Pastikan teman-teman juga memahami dari jawaban yang diberikan sama asisten teman-teman begitu ya. Sehingga pas diajak diskusi kayak gini, teman-teman bisa kasih reasoningnya seperti itu. Oke? Bisa dipahami sampai sini teman-teman? Ini untuk semua ya catatannya, bukan cuma Syahrul aja. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Bisa, Pak. Oke deh, sip, sip, sip. Oke, nah terus habis itu dari sini Syahrul juga udah bikin komparasinya ya. Di mana yang atas itu tadi sampling frekuensinya lebih tinggi, sedangkan yang bawah itu sampling frekuensinya lebih rendah. Coba kalau yang di bawah berapa tuh ininya, sampling periodnya? Kalau sampling frekuensinya 60 Hz, berarti sampling periodnya berapa Syahrul? Coba dihitung ya. Pakai kalkulator aja dihitung. 1 per 60 berapa? 0,016, Pak. 0,016. Nah, ini kira-kira sekitar segitu tuh teman-teman ya. 0,16 begitu ya. Oke deh, makanya jadi dia akan jadi makin lebar-lebar gitu ya kan ya. Dan kemudian dari sini kita lihat ada efek aliasing ya, terlihat ya teman-teman ya. Anyway, di sini rekonstruksinya pakai apa nih? Pakai SYNC ya. SYNC Iya, itu Pak. gimana sih? Coba deh lihat deh formula apa functionnya deh. Oh, pakai NP sin C ya. Sin C itu T continuous minus TN per TS ya. Oke deh, sip, sip. Sebenarnya mungkin alternatifnya teman-teman juga bisa pakai apa namanya interpolasi yang tadi aja dikasih contoh, pakai interpolasi linear atau bisa juga pakai cubic spline ya. Jadi ini sin C itu, ini kalau nggak salah C-nya itu cardinal ya, sin cardinal. Jadi itu ada function sendiri yang memang dia tuh akan, ya alternatif dari cubic spline sebenarnya. Dan itu nanti dia akan memberikan alternatif untuk menginterpolasi bentuk di antara dua data sampel gitu ya. Dan akhirnya dapat kayak gitu ya tadi bentuknya ya. Dan kita bisa lihat yang bagian yang sampling frekuensinya lebih rendah ternyata lebih nggak mirip ya. Malah jauh ya bentuknya ya daripada data aslinya seperti itu. Oke, sip-sip. Ya, terima kasih Syahrul udah sharing. Oke, Boleh di Pak. stop share. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Jadi tadi di sini udah ada jawaban dari Syahrul. Mana Syahrul Mubarak? Oke deh, sip, sip. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Ada pertanyaan lagi nggak sih kemarin tuh selain ini? Oh, ada lagi nih ya teman-teman ya, nomor 5-nya ya. Given discrete samples of segini. Perform linear interpolation, Lagrange interpolation polynomial sama sketchboard interpolation and compare them. Jadi ini ya tinggal masalah ini aja interpolasinya nanti teman-teman bentuknya seperti apa ya. Oke, nah ini karena tadi semua jatahnya udah dikasih untuk yang apa partisipasinya kurang. Sekarang saya mungkin akan kasih ke volunteer nih. Ada yang mau jelasin nggak teman-teman hasil yang teman-teman dapat untuk pertanyaan nomor 5 untuk metode interpolasinya? Siapa? Silakan yang mau. Apa sih?
Dijawab nggak mau, Pak. Ya udah kalau nggak mau nggak apa-apa. Yang lain ada yang mau nggak? Silakan. Oke, kalau nggak ada kita masuk ke atas nih. Mungkin ke Fiero ya. Nih yang apa? Sorry, di atas ini ada Dari juga nih. Dari juga baru 2 poin nih. Jadi mungkin kita coba lihat Dari aja ya. Dari kayaknya tadi ada di sini ya. Wulan Ada Dari. Pak, Sorry, dipanggilnya Esa kan ya? Apa Dari sih kemarin? dari Pak. Dari, oke deh, sip, sip. Nah, jadi di sini kita akan coba untuk lihat pekerjaan yang Dari untuk nomor 5-nya ya, Dari ya. Jadi di sini tuh Iya, Pak. intinya, atau mungkin mau langsung kasih lihat ininya aja nggak? Apa VS Code-nya? Boleh Bapak, saya izin share screen ya Pak. Oke, sip, sip, silakan. Maaf Bapak, ini kok nggak Hmm? ada ya saya? Apanya tuh nggak ada? Saya udah allow sih. Tadi tadi Syahrul udah bisa kok. Coba itu pencet tombol share-nya deh. Tombol share-nya nggak muncul. Gimana? Sebentar Pak. Oke, oke. Oke, nah ini udah kelihatan. Sudah terlihat Pak. Udah, tapi masih agak gelap. Nah ini udah kelihatan. Sip, sip. Oke, silakan Dari. Oke, yang nomor 5 itu kan yang A disuruh untuk metode interpolasi, sedangkan yang B adalah polinomial Lagrange. Mm-mm. Kalau untuk programmingnya saya pakai NumPy itu udah di atas, terus import simbolnya untuk variabel simbol di sini, lalu saya masukin data yang disuruh di soal dan interpolasinya masukin data interpolasi linear, terus Lagrange, terus untuk plot kurva Lagrange-nya dan yang didapat kurva ini. Lalu dari sini terlihat perbandingan bahwa bentuk kurva yang interpolasi linear itu terdapat segmen lurus, garis-garis lurus, titik-titik atau X sama dengan 1. Ada perhitungan juga di file. Lalu kelancipan turunannya juga kontinu, tetap turunan tidak kontinu di X sama dengan 1 terdapat sudut. Ini yang interpolasi linearnya. Lalu untuk kapan memilihnya dari metode ini, bahwa di interpolasi linear itu sederhana, cepat, dan tidak sensitif pada variasi data. Sedangkan yang polinomial Lagrange atau yang hijau ini itu kurva kuadrat parabola yang melalui ketiga titik yang terbentuk melengkung seperti lebih halus. Kalau ini kan tajam ya Pak. Lalu fungsi dan turunan kotinya itu di seluruh domain tidak ada sudut, nggak ada sudut. Kalau ini kan ada sudut gini. Karena ada lancipnya gitu. Terus ini diperlukannya itu maksudnya kapan memilih di polinomial Lagrange itu apabila diperlukan kelancipan antar titik dan jumlah titik kecil sehingga tidak menimbulkan osilasi berlebihan. Terus interpolasi linear menghasilkan kurva pitchwise linear
dengan sudut dan titik sambungan, sedangkan polinomial Lagrange itu menghasilkan parabola halus yang melewati semua titik. Oke, Seperti sip. itu, Pak. Sekarang boleh coba lihat skripnya nggak? Untuk yang interpolasi linear dulu deh. Mana nih skrip untuk interpolasi linearnya? Yang filenya atau apa, Pak? Itu hitungnya. Mana nih yang Oh, bagian interpolasi linear ini kamu ngitungnya yang mana? Kan itu ada X files sama Y files ya. iya, yang Oh, oke. Itu berarti itu maksudnya cara kerjanya gimana tuh? Oh, itu mah tinggal nyambungin doang berarti ya. iya, Tapi Pak. dari situ sebenarnya nanti kita belum dapat data points-nya tuh ya, data points in between-nya ya, belum dapat tuh sebenarnya. Tapi it's Ya. okay, nggak apa-apa. Maksudnya gini sih, idealnya tuh sebenarnya Oh, ketika kita ingin melakukan interpolasi linear, maka yang kita lakukan itu sebetulnya kita juga perlu untuk mencari nilai di antara data point tadi itu. Ya. Jadi kayak, boleh tunjukin grafiknya lagi tadi? Oke, good. Nah, jadi apa namanya ekspektasi dari interpolasi linear itu adalah kita mencoba untuk mencari tahu nih data-data yang ada di sekitar sini tuh kira-kira value-nya berapa gitu teman-teman ya. Karena kalau misalnya tadi dilakukan sama dari itu tuh sebetulnya cuma sesederhana menghubungkan titik aja ya, which is okay. Tapi ketika kita misalnya diminta untuk mencari berapa amplitudonya ketika T-nya sama dengan 0,5 ya, nah maka itu kalau kita cuma kena garisnya doang itu nggak bakal ketahuan tuh datanya berapa gitu ya kan. Karena kan nggak ada data baru yang di-generate di sini ya kan gitu. Nah, sehingga harapannya ketika ada apa namanya kayak gitu ya, itu nanti kita bisa coba untuk hitung nih. Jadi artinya si data points ini sendiri ini kan sebenarnya bisa dihubungkan dengan fungsi linear nih teman-teman. Jadi ketika kita punya dua data points, maka kita bisa menghubungkannya sebagai dengan persamaan garis lurus sebenarnya teman-teman. Nah, sekarang teman-teman masih ingat ya persamaan garis lurus tuh kayak gimana? Persamaan garis lurus. Gimana tuh persamaan garis lurus? yang ya sama dengan MX plus C ya, Pak? Betul, berarti artinya untuk di interpolasi linear ini sebetulnya kita butuh sorry, ini tuh mouse saya. Ini saya lagi tunjuk-tunjuk kayaknya nggak kelihatan nih. Atau mungkin di sini saya akan apa namanya copy aja deh pekerjaannya eh, apa namanya barusan ya. Mungkin saya akan share screen. Mungkin bisa di off dulu. Makasih dari untuk jawabannya. Baik, Bapak, terima kasih. Oke. Oke, jadi untuk melanjutkan diskusi yang tadi nih teman-teman ya, tentang yang tadi dipaparkan oleh Dari terkait dengan interpolasi ya. Jadi interpolasi itu again kita tuh ingin mencoba untuk merekonstruksi sinyal dengan menghubungkan dia dengan suatu fungsi nih teman-teman ya. Jadi di sini tuh kita hubungkan dengan fungsi linear ya pada kasus interpolasi linear ya. Nah, ini kan sebetulnya karena dia interpolasi linear itu simply dia bisa dihubungkan dengan fungsi linear, maka kita bisa coba dulu nih untuk cari persamaan umumnya nih dari si fungsi garis lurus ini nih untuk masing-masing segmen ya. Jadi untuk segmen yang ini misalnya itu dia kita bisa katakan fungsinya adalah Y sama dengan MX plus C ya kan. Nah ini kita bisa coba cari nih berapa M-nya dan juga berapa C-nya gitu ya kan. Atau alternatifnya sebenarnya ada tuh salah satu persamaan linear yang biasa kita pakai untuk menghubungkan dua titik ya. Ada yang ingat gak tuh teman-teman? Misalnya di sini kita punya titik X1, Y1. Terus di sini ada titik X2, Y2. Nah, untuk mencari persamaan garis yang menghubungkan kedua titik tersebut, itu gimana caranya? Ada yang ingat persamaannya? Ada yang ingat nggak? Persamaan garis lurus nih, teman-teman. Nggak ada? Nggak ada yang ingat? Ya, jadi mungkin teman-teman bisa buat dengan persamaan seperti ini nih. Ketika suatu garis lurus itu melalui suatu titik, let's say melalui X1, Y1, maka persamaannya bisa kita bangun dengan Y minus Y1 sama dengan M dikali X minus X1 tuh. Kayak gitu teman-teman. Ya. Nah, tapi kan di sini kan Y1 sama X1 tuh adalah data points yang kita punya di sini ya. Sedangkan M-nya ini kan belum ada nih. Nah, ini M-nya bisa kita cari teman-teman.
Gimana cara nyari M-nya? M-nya itu ya simply bisa kita cari dari rasio antara delta Y per delta X ya. Atau Y2 min Y1 per X2 minus X1 gitu ya. Kemudian dikali dengan X minus X1 gitu ya. Nah, sehingga dari sini nanti teman-teman bisa develop fungsi untuk menghitung nilai Y ya. Jadi Y sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 dikali dengan X minus X1 ditambah sama Y1 ya. Jadi artinya nanti teman-teman bakal bisa lihat seperti ini. Di sini kan tadi again kita punya dua data points ya. X1, Y1 ya kan, yang nanti kita bisa masukin ke dalam sini, 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 dan sini. Nah, sedangkan data point X2, Y2-nya ini nanti kita bisa masukin ke dalam persamaan yang ada di sini sama sini gitu ya. Nah, sehingga dari sini nanti kita bisa mendapatkan nilai Y-nya untuk nilai X yang kita minta gitu ya. Jadi kayak tadi konteksnya misalnya di sini kita mau tentukan gitu ya kan berapa nilai Y ketika X-nya 0,5 gitu ya kan. Nah, berarti di sini nanti tinggal kita, kok jadi error begini? Bentar dulu. Ya, jadi ketika ini dia jadi ini 0,5, ini tinggal kita masukin ini 0,5-nya ke dalam si X-nya ini tadi, teman-teman. Gitu ya. Oke? Bentar, aduh ini agak rusak nih, teman-teman ya. Ya, seperti itu, teman-teman ya. Bisa dipayangin nggak, teman-teman, sampai sini? Ya, gitu ya. Jadi dari situ nanti kita bisa dapetin tuh semua data, beberapa data points yang kita bisa ambil lagi di antara gitu ya, yang kita interpolasikan, seperti itu. Oke, seperti itu ya teman-teman ya tentang interpolasi linearnya. Jadi dia simply menggunakan persamaan linear. Nah, sedangkan yang satunya lagi tadi ada yang namanya interpolation Lagrange ya. Lagrange polynomials ya. Jadi interpolasi polinomial Lagrange itu tuh sebetulnya adalah interpolasi yang menggunakan persamaan polinomial instead of persamaan linear ya. Kalau persamaan linear itu kan nanti grafiknya lurus tuh ya. Sedangkan kalau interpolasi Lagrange itu tuh dia nanti akan memiliki lengkungan-lengkungan tertentu yang degree-nya atau derajat kelengkungannya itu bisa kita tentukan ya kan. Meanwhile, cubic spline yang tadi dijelasin sama Felicia itu tuh menggunakan interpolasi Lagrange untuk derajat 3 gitu ya. Karena cubic itu kan artinya pangkat 3 ya. Jadi instead of menggunakan persamaan linear kayak gini, dia tuh menggunakan persamaan kubik gitu ya. Nah, tapi kalau yang saya lihat tadi di pekerjaannya dari itu kayaknya di sini dia pakainya persamaan kuadrat tuh ya. Jadi persamaan umumnya seperti ini gitu ya. Dan nanti nilai-nilainya ini bisa dicari juga dengan menggunakan algoritma Lagrange interpolation gitu. Oke, seperti itu teman-teman. Bisa dipahami nggak nih sampai sini nih ya? Jadi mudah-mudahan sekarang teman-teman bisa memahami bahwa konteks dari interpolasi itu adalah kita ingin merekonstruksi sinyal dengan menentukan nilai di antara data points yang kita punya, ya kan? Nah, sedangkan rekonstruksi tersebut dilakukan dengan ada beberapa metode ya. Yang pertama dengan menggunakan linear interpolation, jadi pakai garis lurus, ya kan? Sedangkan yang satunya lagi adalah gitu ya, apa namanya polynomial interpolation. Polynomial Lagrange interpolation. Jadi dia bisa derajat 2, derajat 3 yang kita kenal dengan cubic spline dan seterusnya. Oke deh, sip. Bisa dipahami ya teman-teman ya sampai sini ya tentang konteks interpolasinya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Jelas, jelas? Aman semua? Jelas, Pak. Oke deh. Ini pada kemana nih teman-teman? Jadi pada off cam lagi semua. Saya kalau misalnya teman-teman off cam, saya nggak tahu nih teman-teman masih pada di sini atau enggak. Jadi tolong dinyalain aja ya teman-teman ya. Aman kan ya? Atau pengen hemat kuota? Atau ribet teman-teman untuk off cam. Kalau ribet buat off cam ya kita ini kalau ribet buat on cam kita bisa ketemu offline aja teman-teman. Kayak kemarin saya dapat info ada ruangan yang bisa dipakai sebenarnya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak mau on cam, mungkin nanti kita bisa coba atur untuk kelasnya offline begitu ya. Tapi teman ngomong-ngomong teman-teman tuh hari Jumat tuh pada ke kampus juga nggak sih? Hari Jumat ke kampus nggak? Enggak, Piero udah geleng-geleng aja tuh. Kayaknya udah trauma banget sama kelas offline. Tapi bukannya sekarang lagi di kampus ya, Piero? Biasanya ke kampus kalau bimbingan sih Pak, kalau saya ya. Oh, oke. Yang lain, hari Jumat pada ke kampus kan? Sama Pak, biasanya ada bimbingan. Kalau ada bimbingan ya. Oke deh, Ke ya udah kampus Pak maksudnya. kalau Jumat. Kenapa? Biasanya hari Jumat ke kampus sih Pak.
Kalau saya Biasanya ke Jumat ke kampus kalau Felicia. Kalau Felicia ke kampusnya hari Jumat ngapain tuh? bimbingan sama kelas machine learning. Oh, ada kelas machine learning juga ya. Jam berapa sih kalau kelas machine learning itu? Jam 1 sampai jam 3, Pak. I see. Oke, oke. Sip, sip. Yang machine learningnya sama Pak Bambang Heru bukan sih? Iya, Pak. Atau sama Pak Haris sekarang? Oh, sama Pak Bambang Heru ya? Iya. Oke deh, sip, sip. Ya, kayaknya sih nanti mungkin kita bisa coba aturin deh kalau misalnya emang teman-teman oke buat kelas offline, mungkin kita bisa kelas offline aja. Nanti saya akan infokan terkait dengan ruangannya ya untuk minggu depan, seperti itu. Ya. Nah, tapi berhubung sekarang masih online kelasnya, jadi please teman-teman dinyalain dulu kameranya, biar saya bisa melihat apakah teman-teman sedang menyimak atau tidak, seperti itu. Oke, baik kita lanjut ya teman-teman ya. Itu udah terkait dengan PR, saya rasa cukup ya untuk apa namanya diskusi PR-nya. Ya mudah-mudahan teman-teman juga bisa mendapatkan lesson learn dengan mengerjakan PR yang sudah diberikan ya, dan bisa memperkuat apa yang telah kita pelajari kemarin ya tentang basic dari sampling dan juga interpolation ya, seperti itu. Oke, baik. Sekarang kita akan lanjutkan teman-teman ke materi kita hari ini. Jadi hari ini sebetulnya kalau dari silabus sih harusnya sih hari ini kita harusnya ngebahas soal ini nih teman-teman. Materi kita berikutnya itu tentang sistem diskrit dan juga operasi sinyal. Tapi saya mungkin pengen supaya kelas kita sifatnya lebih praktikal. Jadi mungkin kita coba untuk jumps in ke topik berikutnya tentang analisis sinyal audio. Karena saya rasa dari PR kemarin yang teman-teman udah kerjain, beberapa dari teman-teman sudah menerapkan teknik-teknik pengolahan data sinyal digital pada data audio ya. Yang saya lihat kemarin ada beberapa yang mengerjakan dengan audio. Jadi saya rasa mungkin hari ini kita akan berfokus pada sinyal audio dan pengolahan-pengolahan dasarnya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kemudian mungkin sebelum kita masuk ke sinyal audionya, saya mungkin mau review sedikit tentang konteks dari mana sih audio signal. Sebentar ya teman-teman ya. Oke. Ya, jadi mungkin di sini ada apa namanya ada bahan diskusi terkait dengan sinyal audio ya. Yang saya dapat ini bahan dari YouTube sebenarnya. Jadi ini ada tutorial untuk pengolahan data audio dan menurut saya cukup komprehensif. Meskipun konteksnya nanti akan diarahkan ke machine learning, tapi mungkin di perkuliahan ini tentu kita nggak bakal sampai ke machine learning-nya. Kita di sini hanya akan berfokus pada apa namanya audio signals-nya ya, propertinya ada apa aja, dan bagaimana kita bisa mengekstraksi properti tersebut menggunakan ya fitur-fitur yang ada seperti itu teman-teman ya. Nah terus habis itu untuk materi ini sendiri sebetulnya saya tadi bilang dapat dari YouTube ya. Ini tuh ada dari saya mau share channelnya deh. Sebentar ya teman-teman ya. Nah ini dia. Oke, nah ini saya dapat dari sini nih teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman apa namanya mau coba untuk belajar sendiri, saya sudah sertakan juga linknya di sini. Nanti teman-teman bisa pelajari ya. Gitu. Oke, baik. Jadi kita akan mulai dengan apa namanya sinyal audio ya, di mana sinyal audio seperti yang kita tahu dia itu merepresentasikan apa namanya suara begitu ya kan. Dan kemudian si sinyal suara ini dia itu memiliki informasi tentang bagaimana suara itu bisa kita simpan dalam bentuk digital. Nah, jadi mungkin kalau kita compare, teman-teman juga tentu masih ingat bahwa dalam konteks sinyal itu kita punya sinyal analog dan sinyal digital, di mana sinyal analog dalam konteks audio itu adalah ya suara yang dihasilkan oleh misal alat musik kayak gitu ya. Nah, sedangkan sinyal digital dalam konteks audio itu adalah sinyal yang kita simpan dalam bentuk MP3, WAV, segala macam ya, itu udah dalam bentuk digital. Ya kan? Nah, terus kemudian untuk sinyal analog sendiri, kemarin juga kita sudah pelajari propertinya bahwa sinyal analog itu memiliki sifat yang nilainya itu apa dalam rentang waktunya dia itu continue ya. Sedangkan amplitudenya juga continue gitu. Jadi dia punya nilai di sepanjang waktu dan dia juga memiliki variasi yang continue ya di sepanjang nilai amplitudenya seperti itu. Dan kemudian
konteksnya adalah ketika kita melakukan konversi ya dari analog kita tentu perlu untuk mengkonversi dari sinyal analog ke sinyal digital karena sinyal analog ini tidak bisa disimpan secara langsung karena memiliki informasi yang sangat banyak gitu ya. Nah, sehingga di sini yang bisa kita simpan adalah digital signal, di mana digital signal itu berisi sequence of discrete values ya. Jadi nilainya itu hanya nilai-nilai tertentu aja dan kemudian data points yang kita punya di setiap sequence tersebut juga hanya memiliki nilai-nilai yang terbatas gitu ya. Gitu. Dan kemudian kemarin kita juga udah bahas, ini bahas dari kita kemarin sebetulnya bahwa untuk mengkonversi sinyal analog menjadi sinyal digital, kita perlu melakukan sampling dan kuantisasi gitu ya. Dan kemudian untuk sampling itu sendiri, kemarin kita ada belajar, yang ini juga jadi PR teman-teman ya. Sampling itu merupakan metode untuk mengambil data pada sinyal analog yang kita miliki gitu ya. Dan kemudian setiap data points yang disampling itu memiliki rentang waktu nih ya. Nah, rentang waktu ini disebut sebagai sampling period ya, yang tadi dibahas sama pekerjaannya Syahrul yang tadi kita diskusiin pas Syahrul sharing pekerjaannya. Dan kemudian si lokasi dari titik sampel itu kemudian bisa kita tentukan dengan rumus ini teman-teman ya. Jadi Tn sama dengan N dikali dengan T gitu ya, di mana T-nya itu adalah sampling period dan N-nya itu adalah bilangan genap gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak tadi tuh kasus yang Syahrul punya, misalnya misalnya frekuensi yang digunakan adalah 200 Hz. Berarti kan sampling periodnya adalah 1/200 atau 0,005. Maka waktu yang akan kita punya di sumbu X itu adalah kelipatan dari 0,005 ya. Mulai dari 0,005, 0,01, 0,015. Nah, ini tadi ya. 0,005, 0,01, 0,015, 0,02 dan seterusnya. Ya, jadi ini adalah si PN-nya tuh yang dimaksud di apa yang tadi ya barusan di rumus ini. Jelas ya teman-teman sampai sini ya, masih gampang ya. Nah, terus kemudian dari si sampling period itu kita punya yang namanya sampling frequency atau sampling rate ya, yang rumusnya adalah 1 per sampling period gitu ya. Dan kemudian tadi kita juga sudah diskusikan bahwa semakin kecil sampling rate yang kita gunakan, maka semakin sedikit data point yang kita ambil. Sehingga data tersebut mungkin akan merepresentasikan nilai yang tidak representatif dalam konteks sinyal aslinya. Begitu. Nah, terus kemudian berikutnya, ini saya ingat kemarin kayaknya sempat dibahas sama Udin bahwa data audio yang direkam sama Udin itu punya frekuensi 44.100 Hz ya, yang artinya adalah setiap detiknya itu ada 44.100 ya. Dan ini merupakan frekuensi yang umum untuk data audio. Nah, tapi teman-teman kira-kira pernah dengar, pernah dapat reasonnya nggak sih kenapa angka ini yang muncul? Ada yang bisa kasih penjelasan nggak kira-kira? Kenapa angkanya tuh 44.100? Kenapa nggak boleh 20.000 atau mungkin lebih tinggi 80.000? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa sampling rate audio itu nilainya di 44.100 Hz? Memang harus dipanggil nih kalau ditanya Bapak mau coba. Oke, siap. Silakan, Gibran. Karena kata Bapak kemarin tuh pendengaran manusia bisanya segitu kan ya? Pendengaran manusia berapa bisanya? Nangkepnya segitu. 44.000 segitu. Iya. Oke. Terus? Terus juga setahu saya tuh kalau misalkan di pengolahan sinyal gitu, dari saya tahu ya, jadi tuh kalau misalkan rentangnya diambil segitu dari beberapa penelitian, karena memang sisanya itu dianggap noise gitu gak sih? Oke deh, sip. Ya, terima kasih ya Gibran ya untuk Dapat jawabannya. satu kan, Pak? Siap, Gibran. Oke, ya sebetulnya rentang pendengaran manusia itu bukan di 44.000 ya. Jadi jawabannya sebenarnya mungkin sedikit kurang tepat, tapi nggak apa-apa. Itu tentu berkaitan sama rentang pendengaran manusia juga ya. Jadi berapa sih rentang pendengaran manusia? Bentar, saya dari tadi nyari nama Gibran mana sih? Oh, ini dia. Wah, udah banyak banget Gibran. Oh, ini. Oke. Jadi rentang pendengaran manusia itu ada di angka sekitar 20 Hz sampai 20 kHz ya.
Jadi human hearing frekuensinya itu domainnya itu dia di angka 20 Hz sampai 20 kilohertz sekitar gitu ya. Sekitar 20 Hz sampai 20 kilohertz. 20 kilohertz itu artinya 20.000 Hz ya kan? Ya, sehingga karena rentang pendengaran manusia adalah 20.000 Hz dan kita udah ngomongin soal Nyquist teorem kemarin ya, bahwa untuk menghasilkan audio yang representatif, yang aliasingnya rendah ya, maka kita harus melakukan sampling dengan rate 2 kali dari frekuensi yang mau kita dengar ya. Jadi kalau frekuensi yang mau kita dengar tuh di sekitar 20.000 Hz, maka sampling yang harus dilakukan itu 2 kalinya minimal ya, yaitu 40.000 Hz. Makanya di sini dipilih 44.100 gitu. Bisa dipahami nggak nih teman-teman sampai sini? Ya, jadi 44.100 itu ya adalah ya nilai frekuensi yang ideal dan itu mencakup nilai frekuensi yang bisa didengar oleh manusia seperti itu. Nah, sedangkan ya tadi teman-teman juga udah tahu reasoningnya tadi ya, kenapa kita nggak lebih rendah, karena kalau dia lebih rendah nanti bisa terjadi efek aliasing ya, di mana data yang kita ambil itu bisa jadi nggak representatif, jadinya beda gitu dengan sinyal analog yang ingin kita rekam. Meanwhile, kalau untuk kenapa dia nggak lebih tinggi, sebenarnya tentu makin tinggi itu dia makin bagus, karena nanti tentu bakal makin mirip kan ya dengan nilai aslinya gitu ya kan. Nah, namun feedback-nya itu lebih ke ini, data file-nya nih, teman-teman. Karena teman-teman bisa bayangin kalau misalkan kita kali 2 aja nih frekuensinya jadi 88.000 Hz, artinya dalam 1 detik itu ada 88.000 data gitu ya kan. Yang artinya ukuran filenya itu nanti juga akan jadi lebih besar pastinya. Karena datanya lebih banyak ya kan. Gitu, sehingga angka ini tuh diambil sebagai angka yang ideal karena emang dekat-dekat sama Nyquist frekuensinya, tapi nggak berlebihan sehingga nggak membutuhkan data yang terlalu besar seperti itu. Bisa dipahami nggak sampai sini teman-teman? Jadi tentang pertimbangan storage-nya itu ya, makanya dia 44.000 itu diambil, dipilih sebagai nilai yang paling pas gitu. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya sampai sini ya. Oke, nah terus kemudian jadi nanti teman-teman juga bisa melihat bahwa dalam konteks perekaman suara itu nanti, sorry. Oke, kayaknya itu udah cukup sih itu untuk untuk mereview aja ya teman-teman ya terkait dengan hal-hal yang sebetulnya kita sudah sempat bahas juga kemarin ya. Nah, sekarang di sini kita akan ngebahas tentang fitur dari sinyal audio nih teman-teman ya. Jadi beberapa fitur yang akan kita bahas terkait dengan sinyal suara ya, itu nanti di sini ada banyak hal nih sebetulnya teman-teman ya. Jadi di sini nanti kita bakal bisa lihat nih beberapa fitur yang bisa kita analisis ya dari suatu sinyal suara atau sinyal audio itu adalah ini teman-teman, nanti kita bisa kategorikan berdasarkan temporalnya, terus kemudian signal domainnya, terus juga music aspect-nya, dan seterusnya teman-teman. Sebentar ya teman-teman. Oke, wait. Oke, nah ini mungkin kita akan berfokus pada ini nih teman-teman, fitur yang berkaitan dengan time domain dulu ya. Jadi temporal scope-nya atau si time domain ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa membayangkan bahwa sinyal yang dihasilkan oleh suatu alat musik misalnya sebagai sinyal analog, itu kan nanti kita bisa digitalisasi ya dengan menggunakan analog to digital converter ya. Jadi dari sinyal yang ada ini ya kan yang warna merah ini kita lakukan sampling dan kuantisasi sehingga nanti kita akan mendapatkan sinyal yang bentuknya itu kita bisa representasi dengan gambar kotak-kotak seperti ini ya teman-teman ya. Jadi gambar kotak-kotak ini ya itu merepresentasikan titik-titik yang disampling gitu ya pada nilai yang sifatnya itu terkuantisasi gitu ya, atau pada nilai pada kelipatan tertentu aja gitu ya. Nah, terus sekarang di sini kita bakal bisa melihat bahwa pada pada kasus ini nanti teman-teman akan bisa lihat bahwa ada banyak hal nih yang bisa kita ambil nih teman-teman ya. Apa aja yang bisa kita ambil dari si time domain audio features ini? Nah, ini yang paling umum sih ada yang namanya amplitude envelope nih teman-teman. Jadi time domain features yang akan kita
bahas secara mendalam di sini adalah pertama ada envelope ya, yang kedua ini ada rate mean square, yang ketiga ada zero crossing rate. Oke. Nah, kita mulai dari fitur yang pertama yaitu amplitude envelope ya. Teman-teman bisa bayangin nggak tuh envelope itu maksudnya kayak apa sih envelope? Envelope itu bahasa Indonesianya artinya amplop ya, amplop. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat sinyal suara ya atau waveform, teman-teman tentu akan melihat fluktuasi yang sifatnya itu sangat fluktuatif gitu kan ya. Saya rasanya bisa tampilkan gambarnya deh sebentar teman. Mana ya? Wait. Ini dia. Oke, jadi di sini mungkin kita bisa lihat seperti ini teman-teman ya. Jadi di sini kita misalkan bandingkan antara suara piano dan juga suara violin ya. Kalau kita rekam suara piano, kemudian kita tampilkan datanya, data sinyal rekamannya ya, yang sudah didapatkan sebagai data digital ya, maka nanti kita akan mendapatkan waveform seperti ini teman-teman ya. Jadi naik turunnya itu ya bakal ya kelihatannya kayak padat banget gitu ya kan. Dan kayaknya ini kemarin juga teman-teman juga bisa menampilkan ini ya di data yang udah teman-teman obtain sendiri ya. Sedangkan kalau violin itu dia datanya seperti ini. Secara umum kalau kita lihat satu persatu nilainya mungkin agak sulit ya. Nah, tapi kita bisa melihat envelope-nya teman-teman. Jadi apa itu envelope? Envelope itu dia itu menggambarkan ya bentuk umum dari nilai maksimumnya nih teman-teman ya. Kayak ini dia envelope-nya itu di sini, makanya jadi kita bisa dapat envelope-nya seperti ini. Sedangkan kalau untuk violin itu envelope-nya more or less kayak gini teman-teman ya. Sehingga envelope-nya bisa digambarkan seperti ini ya. Nah, terus habis itu di sini ada apa namanya? Ada klasifikasi untuk ADSR itu tadi teman-teman ya. Jadi ADSR itu dalam konteks suara itu tuh berkaitan dengan ini teman-teman, attack, decay, sustain, and release ya. Jadi dengan menganalisis envelope-nya kita tahu ya berapa attack-nya atau maksudnya di segmen mana attack-nya terjadi, kemudian di segmen mana decay terjadi, di segmen mana sustain-nya terjadi, dan di segmen mana R-nya terjadi gitu ya. Anyway, attack itu adalah ya segmen di mana envelope-nya itu meningkat, sedangkan decay itu adalah segmen di mana envelope-nya itu menurun, tapi menurunnya itu secara dramatik gitu ya, drastik gitu ya. Nah, sedangkan sustain itu adalah envelope di mana dia nilainya relatif stabil, sedangkan release itu adalah envelope yang menunjukkan dia mirip kayak decay, tapi penurunannya itu terjadi secara lebih pelan-pelan kayak gitu teman-teman ya. Oke. Dan nantinya dengan mengenali pola dari ADSR untuk masing-masing sumber suara, nanti dalam konteks machine learning kita jadi bisa mengenali nih ya kan dari suatu gelombang apakah gelombang tersebut itu merupakan gelombang yang berasal dari suara piano atau suara violin kayak gitu teman-teman. Ya. Makanya jadi dari sini teman-teman bisa lihat bahwa analisis sound envelope ini menjadi hal yang nantinya bisa berguna gitu ya karena nanti kita bisa menganalisis lebih lanjut seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana nih cara kita untuk mengekstrak gitu ya kan atau mengambil informasi dari si envelope tadi ya. Nah, jadi ada 4 jenis envelope yang nanti akan kita pelajari di sini teman-teman ya. Ini kayaknya slide-nya kebalik ya. Harusnya berarti ini dulu. Ya, jadi nanti ada 4 jenis metode atau 3 jenis metode at least untuk melihat enveloping ya teman-teman. Yang pertama ada amplitude envelope, yang kedua root mean square energy, yang ketiga adalah zero crossing rate ya. Nah, di sini sekarang kita akan membahas tentang amplitude envelope dulu nih teman-teman. Jadi apa itu amplitude envelope? Amplitude envelope ini itu dia simply adalah envelope yang dibentuk dari amplitudo dari frame yang kita punya ya. Nah, rumusnya kayak gini nih. Kalau ngeliat rumusnya kelihatannya jadi kayak agak nyeremin gitu ya. Nah, tapi sebenarnya ini nggak seserem itu, teman-teman. Karena mungkin kalau misalkan kita bayangkan dari suatu waveform, teman-teman ya. Misalnya kita punya waveform seperti ini. Ya. Nah, maka amplitude envelope itu dilakukan, si algoritma ini bekerja dengan cara membuat frame dulu nih, teman-teman ya. Jadi di sini ada frame yang bisa kita bentuk dari si waveform yang kita punya ya.
frame itu tuh mirip kayak window yang kayak teman-teman kemarin udah sempat kerjain juga ya untuk smoothing ya. Masih inget ya? Jadi frame itu nanti kita bisa pilih tuh ukuran windownya seberapa lebar gitu ya kan. Nah, di sini kita juga bisa membuat suatu frame sehingga nanti data yang kita punya di sini akan kita buat frame ya. Jadi artinya kita akan segmentasi di sini teman-teman. Nah, terus kemudian dari frame yang kita buat ini, nanti kita akan tentukan nilai maksimumnya gitu ya. Jadi kayak misalnya untuk yang ini, misalnya maksimumnya ada di sebelah sini. Mana ya, bentar. Ini nggak kelihatan ya. Saya pakai warna apa ya? Oranye deh. Nah, ini misalnya nilai maksimumnya ada di sini. Ini nilai maksimumnya ada di sini. Nah, yang ini harusnya di sini ya. Ini kayak frame-nya kurang lebar nih. Harusnya mungkin dibuat lebih begini lagi ya harusnya. Oke. Wah, datanya jadi melayang. Oke, nah ini tadi dia ada frame di sini, apa data maksimumnya di sini, nilai maksimumnya di sini. Kemudian nilai maksimumnya yang ini ya kan. Ini nilai maksimumnya yang ini dan seterusnya ya. Jadi nanti teman-teman bisa bayangkan dari setiap frame itu nanti kita punya representasi nilai maksimumnya kayak gitu ya. Nah, sehingga dari nilai maksimum ini nanti somehow bisa kita hubungkan tuh. Dan dari situ nanti kita bakal bisa dapetin gambaran dari envelope-nya seperti itu teman-teman. Bisa dibayangin nggak? Ya. Nah, namun ada challenge-nya juga sih sebenarnya di sini. Challenge-nya yaitu adalah kalau kita lihat kayak gini tuh sebenarnya kan nggak terlalu mirip ya jadinya ya. Maka sebetulnya sebaiknya kita membuat frame dengan ukuran yang lebih kecil sebenarnya teman-teman ya. Jadi instead of frame segede yang kotak warna merah ini gitu ya, kita di-expect untuk membuat frame yang lebih kecil sehingga nilai maksimum yang kita dapat itu ya merepresentasikan bagian atas dari setiap segmennya gitu ya. Kayak maksudnya ambil segmen sekecil ini, berarti kan nanti nilai atasnya segini gitu ya kan. Terus habis itu sebelahnya lagi ambil segmen kecil-kecil lagi, dan nanti kita bakal bisa mendapatkan nilai maksimumnya yang kalau kita hubungkan setiap nilai maksimumnya, maka nanti pasti yang kehubung tuh adalah bagian atas-atasnya ini kan ya. Gitu. Bisa dibayangin nggak tuh teman-teman? Nah, jadi dari situlah kita nanti bisa mendapatkan si amplitude envelope. Gitu kira-kira idenya. Bisa dipahami? Bisa ya? Nah, sekarang itulah yang kemudian dijelaskan oleh formulasi matematika ini ya. Jadi amplitude envelope nih AE ya pada waktu tertentu ya. Nah, itu bisa kita hitung dengan pertama di sini kita ambil kita buat frame ya. Frame-nya ini dia tuh dibentuk dari T dikali K sampai T plus 1 dikali K minus 1 ya. Di mana T-nya itu adalah ukuran frame-nya. Jadi maksudnya setiap data points yang ada di dalam frame itu tuh nanti akan kita hitung tuh S-nya berapa. Bisa bayangin nggak teman-teman ya? Jadi mungkin teman-teman bisa bayangin kayak gini. Misalkan di sini kita punya frame yang isinya ada waveform yang begini. Oke? Nah, ini setiap setiap waveform ini kan setiap ini kan ada datanya kan ya, teman-teman ya. Ini berapa nilainya ya kan. Nah, nilai ini tuh yang kemudian disebut dengan SK gitu. Jadi S-nya itu adalah sampel maksudnya, sampel pada value ke K gitu ya kan. Nah, jadi untuk setiap nilai S ini nanti si fungsi ini akan bekerja dengan mencari max gitu ya. Max itu artinya nilai yang dicari itu adalah nilai maksimumnya gitu ya. Jadi dari data frame yang kita punya di sini, yang kita ambil adalah nilai maksimumnya. Sehingga untuk contoh yang saya buat di sini, nilai maksimumnya yang ini. Maka nilai-nilai yang kemudian akan digunakan untuk merepresentasikan frame tersebut. Bisa dibayangin? Gitu ya. Nah, nanti langkah yang sama dilakukan untuk frame sebelahnya tuh, ya. Jadi frame sebelahnya juga nanti dihitung juga tuh maksimumnya berapa dan seterusnya. Sehingga nanti kalau frame-nya pun kita buat dengan bentuk ukuran yang lebih halus, nanti kita expected untuk bisa mendapatkan amplitude envelope seperti ini. Kayak gitu, teman-teman. Udah ya, bisa dipahami ya sampai sini, mudah-mudahan. Oke deh. Nah, sekarang di sini kita akan mencoba untuk sekalian praktek ya, teman-teman ya, bagaimana cara untuk menghitung si amplitude-nya envelope ya. Nah, namun sebelum itu, mungkin saya perlu kasih ID-nya juga bahwa si amplitude envelope ini nanti karakteristiknya adalah yang pertama, dia tuh memberikan tadi ya maksimum amplitude ya di dalam suatu frame, kemudian dia akan memberikan idea of loudness ya, karena amplitude dari waveform itu tuh menggambarkan seberapa keras suara itu akan berbunyi gitu ya. Nah, namun challenge-nya adalah dari metode ini dia tuh akan relatively sensitif terhadap outliers gitu ya.
Jadi mungkin kalau tiba-tiba ada noise dengan intensity yang tinggi gitu ya kan, misalnya di dalam frame ini tahu-tahu ada data yang mana tadi frame-nya? Mana tadi sih? Gambar. Bentar dong, kok ada yang hilang kayaknya yang tadi saya gambarin. Oke lah. Ya jadi kayak misalnya nanti teman-teman lihat di sini ceritanya di dalam suatu frame itu ada apa namanya ada outlier ya di mana datanya tuh tahu-tahu tinggi gitu ya. Nah maka ini nanti akan yang diambil tuh adalah data yang tingginya itu tadi sehingga malah jadi nggak representatif gitu ya. Oke, gitu. Makanya jadi di sini ada apa namanya ada kekurangan dari si amplitude envelope gitu ya. Nah, sedangkan nanti implementasinya si amplitude envelope ini nanti bisa kita gunakan untuk mendeteksi onset dan juga untuk mengklasifikasi genre musik kayak gitu, teman-teman. Oke. Nah, sekarang di sini kita akan mencoba untuk mengimplementasikan ya apa namanya envelope tadi ya, envelope amplitude pada visual code ya. Dan untuk melakukan ini nanti teman-teman mungkin akan membutuhkan untuk menginstal Librosa. Ya. Mungkin teman-teman yang kemarin udah ngolah data audio, mungkin ada yang udah nginstal Librosa atau belum? Yang kemarin ngolah data audio pakai Librosa nggak teman-teman? Saya pakai OpsPy. Saya Oh libur. pakainya, oke. OpsPy itu karena emang kemarin Gibran ngolah datanya itu ini kan Defense ya nih, apa namanya? Kayak iya, gitu ya. tetapi Jadi, pernah juga waktu itu mm-mm. sama Bapak waktu ML. Oke. Sip, sip, sip. Nah, jadi nanti teman-teman bisa coba untuk install Librosa. Kayak tadi Udin ya, Udin pakai Librosa ya berarti ya. Iya, Pak. Oke, yang lain kemarin siapa lagi ya? Kalau nggak salah ini ya, siapa namanya? Said. Sahid. Mana Sahid ya? Sayid. Ada, Pak. Sayid kemarin pakai ini juga, pakai Librosa juga nggak sih? Enggak, Atau enggak? langsung Enggak ya? iya. Langsung diolah gitu aja ya. Oke deh, sip, sip. Nah, jadi mungkin kalau misalnya teman-teman belum sempat untuk install Librosa, itu bisa install Librosanya dulu ya. Caranya itu mana ya? Kayak tadi saya juga baru install ya di sini. Ini aja nih teman kayak pip install ini aja, pip install Librosanya ya. Jadi di sini nih. Teman bisa ketik nih ya, pip entah teman-teman pakai pip atau pip 3 terus install Librosa. Coba diinstal dulu deh buat teman-temannya. Kalau yang udah selesai install dan berhasil bisa confirm di chat ya. Yang udah nginstal juga boleh confirm di chat. Jadi Udin ditunggu chatnya. Udah Pak gitu. Di chat biar terrecord nih. Kalau jempol saya entar lupa. Ya semuanya ya. Biar maksudnya kita bisa hands on langsung nanti teman-teman. Oke udah katanya Udin. Sip. Yang lain silakan ya. Ini pip 3 install Librosa. Sebentar Pak, sebentar. Oke. Oke, Najwa udah good. Sudah Bapak. Oke, di chat biar kelihatan. Oke, baru 3 ya. Yang lain silahkan ya diinstal juga. Jonathan, Fiero, Najwa, Putri, Ndari. Oh, Putri tadi udah ya. Koshi, Syawal, Evrita, Felicia, Syahrul. Oke, Syahrul udah. Oke. Berarti udah 3 ya. Udah 4 ya. Satu lagi deh, saya tunggu. Koshi udah 5. Oke, sip. Oke, berarti saya anggap udah merepresentasikan ya. Mudah-mudahan yang lain bisa nyusul ya. Kalau misalnya ada isu nanti boleh dikasih tahu aja ya teman-teman. Oke. Nah, baik, sekarang berikutnya di sini nanti teman-teman mungkin perlu untuk nge-import beberapa hal yang akan dibutuhkan di sini ya. Jadi nanti teman-teman bisa yang akan dipakai di sini sih kelihatannya akan ada ini Matplotlib, NumPy, Librosa, terus Librosa Display sama IPython ya. Nah, ini saya akan copy aja code-nya ke chat, jadi nanti tinggal teman-teman kopas ya di Zoom chat. Oke.
Kalau misalnya mungkin ada yang belum bisa running, ada error message gitu ya, yang mungkin bisa jadi ada yang belum keinstall, entah itu Matplotlib-nya atau NumPy-nya atau mungkin IPython-nya, itu nanti teman-teman bisa install dulu aja. Caranya kayak tadi ya, step 3 install. Oke, Sayid udah sip. Yang lain juga bisa ya. Syawal udah, apa Efrita udah. Oke, sip sip. Oke deh, sip. Nah, sekarang di sini kita akan mencoba untuk membuka file nih, teman-teman ya. Nah, cuma saya agak lupa nih cara buka file gimana. Saya coba nyentek dulu di code yang sebelumnya. Wait. Nah, ini teman-teman. Jadi ini nanti teman-teman bisa apa namanya? Buka apa bisa arahkan lokasi file teman-teman gitu ya kan ya. Misalnya di sini saya ada audio file di sini di base folder ya. Jadi base folder ini bisa apa namanya? Ya ini teman-teman coba arahkan aja ke tempat teman-teman nyimpan audio file. Kemudian habis itu nanti teman-teman define nih untuk ini beberapa contoh yang akan kita coba olah datanya ya. Nah, tapi ini kan tentu berarti teman-teman butuh audio filenya ya. Maksudnya nanti disesuaikan aja sama nama filenya nih teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman mau download dari ya apa audio file yang sama dengan yang saya gunakan di sini, nanti teman-teman bisa ambil dari sini aja nih. Dari GitHub-nya. Ini barusan saya kirim lagi tuh di Zoom chat ya. Itu bisa diklik, itu nanti akan muncul 3 file WAV ya. File piano, tremolo, sama violin ya. Itu nanti teman-teman bisa download, terus nanti teman-teman bisa taruh di folder, ya kan? Nah, terus kemudian nanti teman-teman bikin akses ke folder tersebut, sehingga nanti kita bisa buka filenya. Kalau udah boleh confirm ya. Ini nggak mesti file yang ini ya teman-teman. Teman-teman mau pakai audio file yang lain juga boleh aja ya. Kalau udah boleh ya kasih tahu teman-teman ya. Oke, Gibran udah sip. Yang lain boleh juga ya. Confirm kalau udah. Mungkin kita tunggu 3 orang ya. 3 orang selesai. Bisa mengakses filenya ya. Atau mungkin tambahan deh. Nanti once udah di setup seperti ini, kita bisa cek nih apakah filenya sudah bisa dipanggil atau enggak ya. Jadi kayak misalnya di sini kita panggil audio filenya ini ya. Ini bisa pakai IPD tadi tuh teman-teman ya. Jadi bentar ini kenapa? Violin sound file. Oh, sorry, ini base foldernya belum bikin. Sebentar ya teman-teman. Kayak Itu ini apa? Bapak kan seharusnya Hah? Kenapa? nggak lanjut aja Pak. Oh,
Kayak ini harusnya pakai ini deh teman. Ada apa? Kayak kita harus tambahin satu ini lagi importnya. Jadi coba saya revise dulu ini harusnya kalau kita tambahin import OS. Oke, siapa? Esa, laptopnya lag baru bisa install Librosa. Oke, nggak apa-apa. Oke, nah ini dia. Jadi, sorry Tono, ini tadi ada update sedikit. Tadi mungkin untuk akses filenya itu nanti kita butuh ini, apa namanya, masukin si base foldernya tadi. Karena kita kan tadi nentuin alamatnya di sini nih, ya kan? Nah, jadi teman-teman nanti akan pakai ini untuk testing si apakah filenya udah terbaca atau belum. Nah, tapi untuk bisa nge-akses itu, teman-teman perlu untuk masukin ini nih, OS nih. Jadi, di bagian importnya ditambahin satu baris lagi nih ya. Oke? Ya, jadi yang tadi teman-teman udah ketik, di atasnya tambahin lagi nih, import OS. Oke? Supaya nanti bisa pakai ini untuk mengakses folder yang sesuai gitu. Nah, nanti kalau misalnya udah benar, akan muncul tuh kayak begini ya kan. Yang kalau misalnya nanti teman-teman play, harusnya nanti akan kedengeran suaranya. Ya, jadi suaranya mungkin akan seperti ini. Kenapa nih? Gitu. Kadang-kadang nggak tuh ada suara violin nih. Ya, jadi ini salah satu fitur di Librosa ya untuk ngebaca file apa namanya filenya audionya gitu. Gimana? Udah berhasil ngebuka? Yang udah berhasil boleh confirm. Jadi ya tadi langkahnya teman-teman ya, teman-teman download dulu file yang tadi saya kasih ke itu tuh yang di GitHub itu. Alternatively, teman-teman juga bisa aja pakai file teman-teman sendiri. Cuma teman-teman harus bisa menentukan lokasinya. Teman-teman tuh nyimpennya tuh di mana. Ini case saya karena saya tuh adanya di users kayak gini. Nah, itu apa namanya? Jadi saya tuliskan seperti ini. Di tempat teman-teman mungkin bisa jadi berbeda gitu ya. Jadi nanti silahkan disesuaikan. Pakai file sendiri aja ya Pak, soalnya downloadnya lama. Iya boleh, nggak apa-apa banget. Oke, udah bisa berarti ya. Udin udah bisa dibuka filenya. Bisa di play ya. Ya kayaknya malah kemarin Udin udah pakai itu ya. Gibran, aman? Udah bisa? Oke. Terus Sayed juga udah bisa ya. Berarti udah tiga-tiganya udah ada tiga yang hopefully bisa representatif untuk semuanya ya. Ini kalau teman-teman ngerasa agak ketinggalan, tolong bilang aja ya teman-teman. Biar nanti kita bisa coba apa namanya kulik bareng-bareng gitu ya. Oke deh. Nah, sekarang once kita udah berhasil untuk apa namanya nge-load si itunya ya teman-teman ya, apa namanya eh apa sih tadi namanya tuh si filenya ya. Nah, nanti teman-teman bisa juga nih membaca sampling rate-nya ya. Jadi kalau misalkan kita mau baca sampling rate dari si file yang kita barusan load, ini nanti teman-teman bisa apa namanya akses aja apa bisa menggunakan ini nih teman-teman ya. Pertama di sini nanti teman-teman bisa tuliskan misalkan di sini untuk apa namanya untuk si violin ya. Ini kita ketik SR nih. Jadi SR ini adalah output untuk si sampling rate-nya ya kan. Dan kemudian ini filenya tadi apa nih namanya? Violin sound file ya. Violin sound file. Oh, kelebihan. Oh, violin. Bentar, ini tadi kan udah. Oh, ini kayaknya harus pakai si ini lagi. Harus ditambahin base foldernya lagi deh. Sebentar teman-teman, ini tuh errornya kenapa ya? Violin base folder, no text position. Ini kan tadi kita udah panggil sebagai violin sampel adalah oh atau enggak. Ya mungkin ini saya modify dikit nih teman-teman. Ini mungkin kita harus buat seperti ini dulu ya. Jadi nanti nggak usah pakai base folder. Terus habis itu ini kita bisa langsung load dengan namanya langsung. Ini kita replace.
Oke. Oke. Ya, jadi saya apa namanya kayak ini tadi agak kikuk dengan masalah base folder ini. Jadi instead of pakai base folder, kayaknya kita nggak usah pakai base folder. Biar apa namanya kita bisa langsung aja define apa filenya langsung ya. Jadi si alamat filenya nanti teman-teman langsung tulis aja di depannya si apa namanya judul filenya gitu ya. Bisa diupdate ya. Iya, nggak pakai OS ya, iya betul. Jadi ini dengan kayak gitu, jadi kita nggak perlu import yang OS ini, nggak apa-apa. Oke, udah bisa ya teman-teman ya. Nah nanti once udah dapat kayak gini, nanti tuh ekspektasinya adalah dari sini teman-teman nanti bisa, bentar. Nanti teman-teman bisa mengimport si sampling rate-nya nih. Jadi kan tadi barusan kita udah ngeluarin si violin ini tuh dia SR-nya berapa kan ya, sampling rate-nya berapa. Nah, jadi nanti dari sini kita bisa apa namanya lihat nih isi dari si file violin itu ukurannya seperti apa dengan ketik aja violin.sheet gitu ya. Nah, nanti akan keluar tuh ya kan 5.977 59.772. Jadi itu tuh adalah kayak apa namanya jumlah datanya gitu teman-teman. Oke. Sedangkan kalau misalkan kita mau tampilkan sampling rate-nya, mungkin kita bisa langsung print SR kali. Nah, ini dia teman-teman. Jadi sampling rate-nya itu adalah 22.500 ya. Dan kalau dilihat dari angkanya sih ya make sense ya, karena kan ini nih emang data berukuran 2 detik ya. Jadi kalau misalkan sampling rate-nya itu adalah 22.050, berarti dalam 2 detik itu ada sekitar 44.000 gitu ya. Meskipun tadi kalau kita tampilkan si length-nya ya kan, violin shape, itu di 50 ribuan. Jadi kayaknya ini 2 detik lebih ya berarti teman-teman ya. Mungkin 2 detik lebih sekian milidetik. Oke, bisa dipahami sampai sini nih untuk menampilkan ini apa namanya ukuran data segala macam ya. Nah, berikutnya nanti teman-teman bisa lanjut ke ini nih, apa namanya? Untuk menampilkan sampel duration itu berarti tinggal kita hitung dari 1 dibagi dengan SR ya. Karena kan tadi sampling rate yang kita punya di sini adalah berapa sih SR-nya? Tadi kan sampling rate-nya itu adalah 22.050 ya. Nah, berarti sample duration-nya itu tuh dia bisa kita hitung dengan, ya ini nih teman-teman ya, 1 dibagi dengan sampling rate-nya. Dan kalau misalkan kita, berantakan banget sih, saya taruh sampling rate-nya di sini. Ini untuk nge-print si sampling rate-nya. Terus habis itu ini adalah untuk menampilkan si, apa namanya, sample duration-nya. Oke. Atau si sampling periodnya yang tadi kayak case-nya Syahrul tadi ya 0,005 itu tadi. Oke. Udah ya teman-teman ya sampai situ ya. Nah, terus habis itu dari sini nanti kita juga bisa tampilkan jumlah samples-nya ya. Dan jumlah samples itu ya bisa kita buat seperti ini. Ya kan nanti akan munculnya ini adalah jumlah sampelnya, jumlah data yang kita punya dalam 3 detik itu ya. Nah, sedangkan untuk apa namanya durasinya itu juga nanti teman-teman bisa hitung dengan cara tinggal dikaliin aja tuh. Jadi si sampling period dikali sama jumlah sampelnya tuh ya. Nah, sehingga dari sini nanti kita akan lihat bahwa oh ini audionya itu filenya itu sepanjang ini 2,71 detik gitu ya. Udah ya teman-teman ya. Ini kayaknya mungkin kalau teman-teman agak males buat ngetiknya, saya akan kopikan lagi juga di sini. Jadi ini tadi adalah untuk menampilkan si sampling rate dari file violin. Nanti teman-teman bisa sesuaikan ya nama filenya apa ya. Nah, sedangkan yang barusan saya kirim di chat itu adalah yang ini ya, itu untuk menampilkan berapa sampel duration-nya. Sedangkan yang ini adalah untuk menampilkan berapa jumlah sampelnya ya. Dan yang terakhir ini adalah untuk menampilkan ya total ukuran total rentang waktu filenya itu berapa detik gitu ya. Oke? Udah ya teman-teman ya sampai situ ya.
Oke deh, nah sekarang kita akan lanjut ya teman-teman ya. Sekarang kita akan coba untuk melakukan plot ya, untuk menampilkan si data filenya ya. Jadi misalkan di sini kita coba untuk plot si satu dulu kali ya, untuk yang violin ya teman-teman ya. Jadi nanti kita bisa panggil aja violin. Kemudian habis itu nih kita kasih judul violin. Waveform. Gimana sih? Oke, gini ya. Oh, bentar, di browser display-nya error. Oh, kayaknya tadi saya belum define ya, di browser display ya. Tapi udah tadi mestinya ya. Sebentar ya, teman-teman. Module di browser display has no attribute to plot. Oke. Oh, wave show diganti ternyata. Ya, jadi ini kayaknya harusnya bukan wave plot nih teman-teman, tapi namanya ini wave show. Kita coba ya. Oke. Nah ini ya teman-teman ya, jadi seperti ini harusnya. Ini apa namanya, cara untuk menampilkan apa namanya, sinyalnya ya. Jadi nanti teman-teman bisa pakai wave show bukan wave plot. Ini saya akan kopikan lagi di sini, nanti teman-teman bisa kopas, nanti bisa sesuaikan ya, sesuai dengan nama file teman-teman. Ya. Udah bisa ditampilin ya? Oke. Ini berhubung waktunya tinggal sedikit nih teman-teman, jadi mungkin saya akan lanjutkan lagi, sedikit lagi. Ini tuh tadi saya sengaja untuk bikin, apa namanya, di awal ini pakai subplot, karena di sini tuh kita bisa bikin, karena tadi kita punya 3 file ya, jadi mungkin kita bisa bikin juga untuk file berikutnya, biar nanti dia saling atas bawah gitu ya. Nah, terus habis itu tadi yang kedua itu kan nama filenya itu kita define sebagai, oh bentar, ini tadi mungkin kita define juga, tadi ini kan untuk si violinnya ya. Mungkin untuk berikutnya kita juga define untuk piano. Lalu ini namanya piano sound file. Dan kemudian di sini kita punya tremolo juga. Tremolo. Ini namanya tremolo sound file. Oke, jadi sekarang kita udah punya violin, piano, dan juga tremolo yang nantinya bisa kita panggil di sini sebagai data input. Ya. Ini violin, piano, sama tremolo. Oke, nah ini dia teman-teman ya. Jadi ini dengan ini kita sudah bisa meload ya, apa namanya, waveformnya ya. Ini adalah waveform untuk violin, ini adalah waveform untuk piano, dan ini adalah waveform untuk tremolo, teman-teman. Oke, udah ya. Mungkin izin extend sedikit teman-teman, mungkin 5 menit aja, dikit lagi nih, karena langsung tanggung banget ya. Kita belum dapetin si amplitude envelope-nya ya. Nah, jadi untuk si amplitude envelope-nya ini nanti teman-teman, ini kita bisa define pakai, apa namanya, ada function. Kita define dulu nih teman-teman, define amplitude envelope nih. Jadi ini tuh sebetulnya simply ini apa metodenya tuh mirip kayak yang tadi kita bahas di tadi ya, bagian teorinya ya, di mana amplitude envelope ini dia tuh diambil dengan frame tertentu, kemudian dia ngambil maksimumnya tuh berapa ya. Jadi si fungsi for ini tuh itu intinya bekerja untuk melakukan hal tersebut seperti itu ya. Nah ini mungkin saya akan copy juga buat teman-teman biar nanti bisa dikopas langsung ke Jupyter Lab-nya masing-masing. Nah nanti once sudah didapatkan seperti ini ya, nanti teman-teman bisa
ambil deh apa namanya si envelope-nya ya kan. Jadi amplitude envelope dari si violin namanya misalnya tadi ya. Violin. Ini kita bisa panggil violin ya. Jadi ini tuh dia menggunakan function amplitude envelope ya yang kita barusan define ya kan. Nah, kemudian nanti kita bisa tampilkan panjang dari si amplitude si violin. Nah, semestinya sekarang kita udah punya amplitude envelope dari si violin yang nantinya bisa kita plotkan ya. Dan kemudian untuk divisualisasikan, ini kita bisa define dulu mungkin seperti ini. Pertama di sini ada, ini kita define frame-nya itu adalah frame untuk si violin. Nah, kemudian nanti dari sini kita bisa pakai fitur Librosa lagi. Di sini ada frames to time, seperti ini. Dan akhirnya, ini nanti saya visualkan dulu aja ya teman-teman ya. Biar nanti teman-teman bisa coba untuk lihat lagi mungkin di recordingnya, dan nanti saya juga akan coba share ini ya. Nah, coba sekarang di sini tadi violin, dan ini violin. Ini tadi waveform-nya, dan ini adalah si amplitude envelope-nya ya, dari si violin waveform. Oke. Oh, wave plot lagi. Ini harusnya tadi wave show ya. Wave show. Nah, ini dia teman-teman. Ini hasil enveloping-nya ya. Ya, meskipun nanti teman-teman bakal bisa lihat ini tuh masih ada misfit-nya ya, yang mungkin terjadi karena entah mungkin window-nya yang terlalu kecil atau mungkin kurang kecil justru ya. Nah, itu nanti akan bisa dianalisis lebih jauh dengan cara memodifikasi nilai dari si frame size dan juga hop length-nya ini sebetulnya. Gitu teman-teman. Oke, mungkin sampai sini dulu kali ya teman-teman ya. Nanti saya akan coba share juga apa namanya code yang saya sudah tunjukkan ke teman-teman, demokan. Jadi kurang lebih itulah cara untuk menentukan, untuk membuat kurva dari amplitude envelope dengan menggunakan Librosa ya. Ya, tapi di luar dari teknisnya kira-kira ide dasarnya teman-teman bisa nangkep nggak? Bisa dipahami ya teman-teman ya. Dan kemudian balik lagi tadi ya, kenapa kita harus melakukan amplitude envelope? Karena tadi teman-teman bisa lihat bahwa nantinya dengan amplitude envelope kita bisa mengkarakterisasi jenis dari suara tersebut ya, karena untuk sumber suara tertentu itu memiliki amplitude envelope yang berbeda-beda kayak gitu ya. Oke deh, kalau gitu mungkin kita sampai sini dulu teman-teman. Ada pertanyaan nggak sebelum kita akhiri? Cukup ya mungkin ya, itu dulu ya. Dan kemudian nanti tentu akan ada PR seperti biasa. Namun untuk PR nanti saya akan kasih detailnya sekalian ya di Google Docs ya teman-teman. Saya akan update lagi. Masa. Bapak Syawal nanya. Mohon maaf, masih di mute. Sorry. Oke, sorry. Ya, jadi di sini ada pertanyaan dari Syawal nih, katanya Pak mau nanya untuk amplitude envelope ini apakah harus di sinyal audio saja atau bisa digunakan pada sinyal data resistansi dari dari sensor. Iya. Jadi ini tuh sebetulnya bisa untuk berbagai jenis data ya. Jadi artinya ini bisa-bisa aja kalau misalkan kita coba untuk apply untuk data yang lainnya. Selama datanya bisa dibaca pakai Librosa ya, karena so far tadi kan yang kita gunakan di sini adalah si ini apa namanya pakai function dari Librosa itu ya gitu. Tapi idealnya sih bisa-bisa aja sih harusnya. Mana tadi ya? Karena di sini kan si Librosa ini tuh fitur yang digunakan di sini untuk menunjukkan ya kan, yang menampilkan. Nah, sedangkan kalau di sini tuh kalau teman-teman lihat nih function untuk si amplitude envelope ini tuh bahkan ini dia nggak spesifik pakai Librosa ya. Ini kalau teman-teman lihat ini tuh sebenarnya fungsi-fungsi basic aja ya kan ya.
untuk mencari nilai maksimum dari apa namanya dari frame tertentu gitu ya. Jadi artinya tentu ini bisa juga di-apply untuk bahkan selain sinyal audio begitu ya. Oke, bisa dipahami sampai sini? Saya nggak ngeh tadi ternyata saya ke-mute ya. Oke deh, sip. Ada lagi nggak nih teman? Udah dipahami belum nih Syawal kira-kira? Sudah ya? Aman ya? Oke deh, baik kalau sudah aman semua, boleh nih kita coba foto lagi. Tadi kayaknya belum oke fotonya. Semua coba dinyalain kameranya. Saya akan hitung mundur ya. Siap semuanya? Kasih senyum terbaiknya. Saya akan upload gambar dalam 1, 2, 3. Oke, sip. Saya taruh dulu di sini. Oke, yes. Oke deh, baik kalau gitu mungkin kita sampai sini dulu teman-teman untuk perkuliahan kita hari ini. Terima kasih dan mohon maaf kalau agak off jadinya. Sampai ketemu lagi di Koshi kenapa sih Revel? Ini Koshi mau nanya. Apa kepencet aja? Enggak ya, kepencet doang kayaknya. Oke deh, sip. Oke deh kalau gitu makasih semuanya. Sampai ketemu lagi di pertemuan kita minggu depan. Dah semuanya, Assalamualaikum. Terima kasih. Kasih Pak.